Oke guys, jangan lupa like, komen, dan terutama lagi subscribe guys, karena subscribe itu gratis guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky Rismana, kelas 11 MIA 1 atau kelas 11 IPA 1. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang proses kedatangannya bangsa barat ke Indonesia. Jadi sebelum ini saya akan menjelaskan ini materi tentang sejarah Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materinya. Ini judulnya. Baik, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Yang kedua, terbentang di antara dua samudra dan dua benua telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Dan yang ketiga, ditambah lagi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Berarti semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Baik, yang keempat, kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Dan yang kelima, bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Dan yang terakhir, hal inilah yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Disinilah bangsa barat dia ingin memiliki rempah-rempah di Indonesia dan dengan ini dia melakukan alasan untuk berdagang di Indonesia. Selanjutnya kendati demikian, tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Baik. Dan selanjutnya, motivasi 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa. Sebelum itu, ini termasuk faktor pendorong. Jadi kita jelaskan langsung. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa barat melakukan penjelajahan. Gold bermakna bahwa bangsa barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Bangsa barat juga ingin mendapat kejayaan atau kemenangan yaitu glory. Tujuan yang lainnya yaitu ingin memperluas keyakinannya yaitu agama Nasrani di Asia. Selanjutnya, faktor yang kedua itu revolusi industri. Ini termasuk faktor pendorong. Jadi penjelasannya, bangsa barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia, namun hal tersebut masih terbatas terkendala transportasi. Itu faktor pendorongnya yang pertama. Itu dalam revolusi industri. Baik, yang kedua, namun dengan adanya revolusi industri, bangsa barat dengan mudah menjelajahi Indonesia. Dan yang ketiga, pasalnya dengan adanya revolusi industri memunculkan penemuan-penemuan baru. Jadi dalam revolusi industri ini ada kerugiannya, ada keuntungannya gitu guys. Jadi memunculkan penemuan-penemuan baru, salah satunya mesin uap untuk kapal sehingga memudahkan dari sisi pemasaran. Baik, selanjutnya. Ini faktor yang ketiga pendorongnya. Dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Penjelasannya ini secara singkat saja, bahwa pada tahun 1453 Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dan yang kedua, penjelasan yang kedua itu
Dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan laut tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Jadi intinya itu bangsa barat itu dia ingin mencari sumber rempah-rempah di Indonesia. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan bangsa-bangsa merupakan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ini dari negara Portugis. Baik, bangsa barat atau Eropa pertama yang mencapai Nusantara yaitu yang merupakan sumber penting rempah-rempah adalah bangsa Portugis yang sampai pada tahun 1512 atau 1512. Jadi Portugal, dan yang kedua, Portugal adalah pelopor perdagangan laut dengan benua Afrika beberapa tahun sebelum jatuhnya kota Konstantinopel. Sehingga ketika kota ini jatuh dan jalur rempah tertutup, Portugal berada di posisi utama untuk melakukan penjelajahan mencari jalur perdagangan baru. Dan yang ketiga, Portugis mencapai keberhasilan saat pada tahun 1483 Bartolomeu Dias menemukan jalur mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan. Kemudian tahun 1498 Vasco da Gama menemukan jalur ke India, dan pada tahun 1511 Afonso de Albuquerque menaklukkan kota Malaka dari Kesultanan Malaka. Portugis kemudian sampai di Maluku pada tahun 1512. Kedatangan dan kesuksesan Portugis dalam menemukan jalur pelayaran dalam perempah ini ditiru oleh bangsa Eropa lainnya, termasuk Spanyol dan Belanda. Baik, selanjutnya di negara Spanyol pada tahun 1522 ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu Spanyol. Dan pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Baik, itu tentang penjelasan tentang Spanyol. Selanjutnya tentang negara Belanda. Ini penjelasan ringkas saja dan padat tapi masuk akal. Jadi dalam kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 menyusuri ujung sekat selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten, melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 didirikannya VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Jadi Belanda ini dia ingin menyingkirkan Portugis dari Malaka dan ingin membujuk penguasa Banten itu untuk mencabut izin dari Belanda tersebut, dari Portugis tersebut gitu. Jadi dan selanjutnya di negara Inggris. Dan pada penjelasan negara Inggris ini, ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori Prancis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magelhaens pada tahun 1957. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia melalui Persekutuan Dagang IEIC atau East Indian Company. Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Mungkin inilah penjelasan tentang proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan penyebabnya bangsa barat datang ke Indonesia. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.